Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Remas STMJ yang dikasihi Tuhan, Shalom dan berkah dalam. Pada renungan hari ini, Senin 10 November tahun 2025, terinspirasi dari bacaan Kitab Kebijaksanaan, bab 1 ayat 1-7, dan Injil Lukas, bab 17, ayat 1-6, dengan tema belajar berlaku bijaksana. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui teguran dan mengampuni adalah hal yang bisa kita lakukan. Namun, menyesal adalah suatu yang sepenuhnya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang ajaran moral, yaitu sebagai berikut. Ada seorang petani tua yang memiliki seekor kuda yang sangat disayanginya. Suatu hari, kuda tersebut melarikan diri dari kandangnya. Para tetangga datang untuk menghibur petani itu. "Oh, betapa malangnya nasibmu, Pak," kata mereka. Petani itu hanya tersenyum dan berkata, "Bisa jadi keberuntungan, bisa jadi kemalangan. Siapa yang tahu?" Beberapa hari kemudian, kuda itu kembali membawa serta 2 kuda liar lainnya. Para tetangga datang lagi, kali ini ia dengan gembira berkata, "Oh, betapa beruntungnya nasibmu, Pak," seru mereka. Petani itu kembali tersenyum dan berkata, "Bisa jadi keberuntungan, bisa jadi kemalangan. Siapa yang tahu?" Keesokan harinya, putra petani itu mencoba menjinakkan salah satu kuda liar itu. Namun, ia terjatuh dan kakinya patah. Akhirnya tetangga pun datang kembali dengan penuh simpati. "Oh, betapa malangnya nasibmu, Nak," kata mereka. Petani itu lagi-lagi tersenyum dan berkata, "Ah, bisa jadi keberuntungan, bisa jadi kemalangan. Siapa yang tahu?" Seminggu kemudian, tentara datang ke desa itu untuk merekrut semua pemuda yang sehat untuk diadakan wajib militer untuk perang. Karena kaki putra petani tersebut patah, maka ia tak bisa direkrut. Para tetangga datang lagi, dan kali ini ia dengan takjub berkata, "Oh, betapa beruntungnya nasibmu, Nak." Dan petani itu seperti biasa hanya tersenyum. Sahabat Remas yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa masih banyak dari kita yang tidak bisa mengendalikan perasaan atau penilaian orang lain atas suatu peristiwa. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap hati kita dalam meresponnya. Sebagai murid Kristus, kita semua diajak untuk lebih bijak menegur dengan kasih dan mengampuni dengan kerendahan hati
tanpa menuntut balasan atau pengakuan. Dan akan lebih bijaksana lagi manakala kita mampu menahan diri, tidak usah repot-repot memikirkan atau mengurusi hal-hal yang di luar kendali kita. Fokuslah pada tindakan-tindakan yang bisa kita kendalikan dan berguna bagi sesama dengan kasih yang tulus. Karena Roh Tuhan sudah lebih dahulu memberi kebijaksanaan kepada kita dan kasih dan kerendahan hati. Kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Tetapi si penghujat tidak dibiarkan terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Karena Allah menyaksikan hati sanubarinya, mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Semoga kita dimampukan. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Amin. Berkah dalam.